Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita semua hari yang baru, anugerah yang baru, penyertaan yang baru, bahkan satu semangat yang baru untuk menjalani aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan di dalam Bread of Life kita bersama-sama mengawali hari kita dengan belajar firman Tuhan yang menjadi tuntunan kehidupan setiap kita, murid Yesus Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Allah yang setia, peliharakan kehidupan kami setiap hari. Bahkan pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami hari yang baru. Hari di mana kami dapat menikmati kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami, sahabat Messenger di dalam Bread of Life, kami akan mengawali hari kami dengan belajar kebenaran firman Tuhan, mencari kehendak Tuhan bagi kehidupan kami murid Yesus Kristus. Roh Kudus yang tolong kami, apa yang kami baca, kami renungkan pagi hari ini, kami mengerti dan kami simpan dalam kehidupan kami, dan kami jalani setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal ke-33 ayat ke-23 hingga ke-33. Yehezkiel pasal 33 ayat ke-23 hingga ke-33. Demikian firman Tuhan. LAI berikan judul di sana, Israel berkeras hati di negerinya dan di pembuangan. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan ini, yaitu yang di tanah Israel, berkata begini, Abraham adalah seorang diri, tatkala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya, tetapi kita banyak, tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, kamu makan daging dengan darahnya, kamu lihat juga kepada berhala-berhalamu, dan kamu menumpahkan darah. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian, dan masing-masing mencemari istri sesamanya. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Katakanlah begini kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan akan mati rebah oleh pedang, dan orang-orang yang di padang akan kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya, dan orang-orang yang di dalam kubu dan gua akan mati kena sampar. Tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya akan ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan jadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi,
oleh karena semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji yang mereka lakukan. Dan engkau anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau, dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah, dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun, dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Karena hal itu datang, dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia. Setiap kita yang membaca, berikan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, yaitu Alkitab Penyelamat. Alkitab Penyelamat. Seorang tentara sedang dalam ketakutan yang hebat ketika pasukannya itu kemudian disergap secara tiba-tiba oleh musuh. Lemparan granat, suara tembakan-tembakan itu berdesing di sekitar tentara yang sedang ketakutan ini. Dia merunduk dan dia melihat bahwa sahabat-sahabatnya, tentara yang lain beberapa mulai roboh kena ledakan granat, terkena tembakan peluru yang berdesing. Di tengah rasa takut, tiba-tiba tentara ini merasakan satu sakit yang luar biasa, di mana tangannya tertembus oleh peluru, bahkan hingga dadanya terasa sakit luar biasa. Tetapi ini bukan akhir hidup dari tentara tersebut. Rasa sakit yang sangat hebat yang tiba-tiba muncul di dalam tangannya dan dadanya. Tetapi hidup tentara ini diselamatkan karena peluru yang menembus tangannya bahkan mencapai dadanya diperlambat oleh kitab perjanjian baru yang ada di saku tentara ini. Ternyata tentara ini dengan rasa takut, tiba-tiba ada peluru yang mengenai tentara ini. Dan peluru itu menembus tangan dan mencapai dadanya. Tetapi ketika mencapai dadanya, ternyata tentara ini menyimpan kitab perjanjian baru yang memperlambat gerakan itu, peluru itu, sehingga tentara ini selamat. Dia masih hidup, dan beberapa tahun kemudian tentara ini masih menyimpan kitab perjanjian baru di sakunya. Meski sudah ada bercak darah, meski sudah berlubang karena ditembus peluru, dia mempercayai bahwa Alkitab ini adalah Alkitab penyelamat hidupnya. Dan dia percaya dialah Alkitab ini yang membawa keberuntungan dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tentara ini mempercayai bahwa Alkitab yang ada dalam sakunya itu sanggup menyelamatkan nyawanya. Tetapi tentara ini tidak mempercayai bahwa Alkitab itu dapat menyelamatkan jiwanya dari kebinasaan akibat dosa. Alkitab hanya semata-mata menjadi jimat, bukan lagi menjadi firman Tuhan yang menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman dosa,
Bukan lagi firman Tuhan yang membawa manusia kepada kehidupan yang kekal serta pengampunan dosa, seperti tujuan penulisan dari Alkitab. Hal yang sama juga dialami oleh bangsa Israel. Dari firman Tuhan yang kita baca, Yesaya memperingatkan kepada bangsa Israel, mereka yang ada di Yerusalem, mereka yang ada di pembuangan. Mereka hanya mempercayai, membanggakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham yang punya hak atas tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi mereka tidak hidup seturut dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dan perintah Tuhan. Mereka melakukan kekejian, mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan ketidakadilan. Tapi mereka merasa berhak atas tanah perjanjian yang sudah diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Dan mereka percaya, aku keturunan Abraham yang punya hak atas tanah Kanaan perjanjian ini. Jadi meskipun mereka ada di dalam pembuangan, mereka percaya satu kali Tuhan akan kembalikan itu kepada kami. Mereka yang ada dalam runtuhan Yerusalem, mereka percaya Tuhan akan membangkitkan mereka. Tetapi mereka melakukan kekejian di hadapan Allah. Maka hukumanlah, penghakiman Allah tertimpa atas mereka. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka mempercakapkan Taurat Tuhan di antara mereka, tetapi tidak ada yang melakukannya. Bahkan dikatakan mereka orang yang mengaku cinta kepada Tuhan Allah, tetapi mereka tidak melakukan segala perintahnya. Dan atas apa yang mereka lakukan, penghakiman Tuhan menimpa atas mereka. Hasilnya mereka ada di bawah penghukuman Allah. Karena ketidaktaatan mereka untuk melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, Alkitab, firman Tuhan, bukanlah untuk dihargai hanya sebagai jimat keberuntungan, atau untuk menenangkan jiwa yang sedang resah, hati yang sedang gundah gulana. Kita percaya bahwa Tuhan itu akan melindungi kita. Tuhan akan memberikan berkat-Nya atas kita. Tetapi kita tidak pernah mau taat untuk melakukan segala perintah dan kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang hidup. Tetapi ketika kesulitan menimpa dalam kehidupan kita, pergumulan melanda atas hidup kita, kita mencari orang sesama untuk menyelamatkan, menolong kita, bukan mencari Tuhan. Alkitab dibawa sebagai jimat keberuntungan untuk mengusir roh di dalam orang-orang yang kerasukan setan. Bukan iman percaya kepada Yesus Kristus yang memberikan pertolongan mengalahkan semua kuasa jahat dalam kehidupan umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, hari ini kita belajar bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang menyelamatkan jiwa manusia yang berdosa untuk diperdamaikan dengan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan Alkitab dituliskan dengan tujuan setiap kita yang membaca, yang merenungkan firman Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, serta mentaatinya, melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Karena keselamatan tidak semata-mata hanya ada
untuk hidup sekarang ini, tetapi kepada kehidupan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, Alkitab, firman Tuhan, kita renungkan setiap hari. Kita baca setiap hari. Bukan hanya untuk menenangkan jiwa kita yang resah dan gundah gulana, tetapi kita mau mentaati semua perintah Tuhan. Karena di sana ada berkat yang dicurahkan bagi kita yang setia, mentaati, tunduk, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Dan berkat Tuhan bukan saja untuk hidup kita sekarang ini, tetapi hingga sampai kekekalan bagi kita yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami sebagai orang Kristen pun kadangkala memakai Alkitab sebagai jimat keberuntungan, memakai firman Tuhan untuk menenangkan hati dan jiwa kami, tetapi kami tidak sungguh-sungguh mau mentaati dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Berkat Tuhan dicurahkan atas kami yang mau setia mengasihi Tuhan, melakukan dan mentaati semua perintah Tuhan dalam kehidupan hari demi hari yang kami jalani. Alkitab bukan saja penyelamat hidup kami di dunia ini, tetapi juga membawa kami kepada kehidupan yang kekal, yang penuh dengan kemuliaan bersama dengan Allah Bapa di surga. Ampuni ya Tuhan, kami mau bertumbuh menjadi orang-orang Kristen yang terus mencintai firman Tuhan, membaca mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Itulah bukti tanda kami mencintai Yesus Kristus dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati berbagai pengalaman kehidupan kami, pergumulan, kesulitan, firman Tuhan menolong hidup kami untuk terus setia kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan untuk sepanjang hari ini dan berbagai rupa aktivitas kami, perjalanan kami. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau akan berikan perlindungan, pertolongan, hikmat, sehingga apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Engkau akan membuatnya berhasil, mencukupi segala kebutuhan kami, serta sukacita dan sejahtera boleh kami alami. Berdoa bagi setiap anggota keluarga kami masing-masing. Sungguh Tuhan, mereka yang tahu, Engkau yang tahu setiap isi hati kami. Mereka tinggal bersama kami, ataupun mereka yang tinggal di tempat yang lain, di kota yang lain, bahkan negara lain. Tuhan juga tetap peliharakan mereka hari demi hari, sehingga selalu berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Ada damai sejahtera dalam berbagai pergumulan, keadaan yang sedang kami alami sekarang ini. Berdoa bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan sembuhkan, pulihkan kami. Bagi kami yang bergumul dalam kehidupan kami, kedukaan, kesedihan, dan beban berat, sungguh Tuhan, Engkau hiburkan dan berikan kami kekuatan untuk dapat menanggungnya bersama dengan Tuhan Yesus. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di dalam menggembalakan, melayani, membina, dan mengasuh umat Tuhan. Pakai setiap hamba-hamba-Mu menjadi alat mendatangkan berkat, mendatangkan kebangunan rohani, mendatangkan keteguhan iman bagi setiap jemaat dalam menjalani perjalanan hidup yang tidak mudah sekarang ini, sehingga tetap memandang kepada Yesus dan setia melakukan segala perintah dan kehendak Tuhan. Berkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia,
Kota Kudus di mana kami tinggal, ataupun di tempat-tempat yang lain. Sungguh Tuhan, Engkau berkati pemerintahan yang ada dari tingkat pusat hingga daerah-daerah. Mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan, keamanan, kedamaian di tengah masyarakat. Kami terus berdoa untuk tahapan pelaksanaan pemilu yang terus sedang dijalankan. Tuhan, Engkau yang akan campur tangan di dalam pelaksanaan pemilu, khususnya untuk tahun 2024, semua dapat berjalan dengan baik, dan Tuhan hindarkan perpecahan di tengah masyarakat. Di tengah perbedaan pilihan, kami tetap satu Indonesia yang saling mengasihi, yang saling menghargai, yang hidup dalam toleransi, dalam keberagaman kepercayaan di negara kami, Indonesia. Berikan hikmat bagi aparat keamanan dalam menjalankan tugas mereka, memelihara kedamaian, kerukunan, keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, hikmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyerangkah kehidupan kita hari demi hari, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, setia mentaati, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari, dengan pertolongan berkat dari Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, jangan jadikan Alkitab sebagai jimat keberuntungan, atau hanya sekedar menenangkan jiwa kita yang galau, yang sedih. Tetapi kita membaca, mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, karena di sanalah Tuhan memberkati kita. Barang siapa setia melakukan firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.